Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Sahabat Taubi yang dimuliakan Allah, mari sama-sama kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk belajar mengenal Allah Ta'ala. Semoga dalam masa belajar kita ini Allah memberikan kita pemahaman sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Dan tak lupa kita sampaikan selawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Kali ini kita akan berdiskusi diskusi kita ini kita beri judul kenapa harus bertauhid ya. Mengapa kita harus bertauhid? Mari sama-sama kita mulai diskusi kita ini dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa ya kita harus bertauhid? Kita mengetahui bahwa tauhid itu kan bahasa Arab ya, yang artinya adalah mengakui bahwa Tuhan tadi itu satu, yaitu Allah. Hanya Allah sajalah Tuhan. Dalam rukun Islam, tauhid dinyatakan pada poin pertama, yaitu syahadat. Jadi maksud daripada syahadat pada rukun Islam, itulah yang dimaksud dengan tauhid, mengakui bahwa hanya Allah Tuhan. Dan Allah telah menurunkan baginda Muhammad SAW sebagai orang yang mengenalkan kita kepada Allah Ta'ala. Siapapun yang mengakui Muslim sebagai agama wajib melaksanakan tauhid, yaitu rukun Islam yang pertama, secara nyata sebagaimana kita mengamalkan amalan yang lainnya, yaitu sholat, puasa, zakat, dan haji. Dan amalan tauhid atau syahadat kita mengetahui adalah yang paling pokok atau yang paling utama sebelum menjalankan rukun Islam yang selanjutnya, yaitu sholat, puasa, zakat, dan haji. Sebagaimana telah disampaikan pada pembahasan sebelumnya, bahwa syahadat, bahwa syariat harus sejalan dengan hakikat. Maka tauhid itu diibaratkan adalah suatu penggerak ya, satu penggerak yang akan membawa manusia itu menuju kemana akhir perjalanan dalam hidupnya. Maka tanpa tauhid, tanpa kita memahami apa yang dimaksud dengan syahadat, manusia pasti tidak akan tahu kemana tujuan akhir di dalam hidupnya. Kalau kita tidak segera mempelajari syahadat sebagaimana kita mempelajari sholat, puasa, zakat, dan haji, di situ ada amalan secara fisik, maka tauhid tadi itu pun bukanlah hanya sekedar untuk diucapkan bagi orang non-muslim untuk dia masuk ke dalam agama Islam itu saja. Sekedar mengucapkan lalu dia beranggapan bahwa dia telah sah masuk ke dalam golongan Islam. Jika kita tidak mempelajari tauhid sebagaimana amalan-amalan yang lainnya, maka tentulah kita akan menjadi makanan bagi iblis. Sangat mudah bagi iblis untuk merayu dan menjerumuskan kita ke dalam neraka. Pelajaran tauhid terkesan sepele bagi sebagian umat muslim,
seolah-olah tauhid atau syahadat hanya diucapkan, hanya dilakukan sekali. Setelah itu dia langsung mengerjakan rukun Islam yang selanjutnya. Padahal kita harus mengetahui pada pelajaran tauhid banyak hal-hal yang penting yang wajib untuk diketahui dan diamalkan. Sebagaimana kita mempelajari pelajaran sholat, puasa, zakat, dan haji, di dalamnya itu ada syahadat, ada tauhid di dalamnya. Maka tidaklah mungkin kita bisa masuk ke dalam surganya Allah jika tidak mengetahui apa yang dimaksud dengan tauhid, yaitu syahadat. Maka tauhid atau syahadat akan selalu melekat dan menyerta di setiap ibadah apapun yang dilakukan oleh manusia, di mana bahwa setiap ibadah apapun, yaitu di rukun Islam kedua, ketiga, keempat, dan kelima, terdapat syahadat di dalamnya. Tadi sudah sering kita sampaikan ya. Maka tidak mungkin jika tiada memahami tauhid, ibadah akan tertolak dan sia-sia. Rukun Islam yang kedua, yang ketiga, keempat, dan kelima yaitu sholat, puasa, zakat, dan haji memiliki aktivitas secara zohir ataupun nyata. Maka rukun Islam yang pertama juga kita harus menyadari pasti ada aktivitas nyata. Bukan cuma dilakukan oleh perasaan bahwa kita telah mengakui bahwa Allah Tuhan, hanya gitu aja. Setiap ibadah pasti ada yang mengajarkan, pasti ada gurunya. Begitu jugalah yang namanya bertauhid atau bersyahadat. Wajiblah bagi kita harus bertemu dengan guru, di mana orang tadi itu adalah orang yang memahami arti tauhid dan dia telah mengamalkan dan memahaminya, dan orang itu adalah harus orang yang masih hidup ya. Berdasarkan inilah makanya Allah telah menurunkan para nabi dan para rasul. Mereka telah diutus Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia melalui tauhid, mengenalkan Allah kepada sekalian manusia. Belajar tauhid tidak bisa melalui YouTube, video, atau buku, atau tanpa guru, tanpa orang yang masih hidup. Boleh saja kita belajar melalui YouTube atau melalui mana saja, melalui buku, membaca buku. Namun itu hanya sebagai bentuk referensi ya, sebagai referensi. Di sini ada hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya ingatlah bahwa dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika ia baik maka baik pula seluruh jasad. Jika ia rusak maka rusak pula seluruh jasad. Ketahuilah bahwa ia adalah hati. Nah, begitu juga telah disebutkan dalam Al-Quran seperti surat Al-Asr dan At-Tin, bahwa di dalamnya ada kata-kata kecuali orang yang beriman. Setiap orang muslim selalu berusaha untuk masuk di dalam pengecualian itu, yaitu khusus orang-orang yang beriman. Maka kita ketahuilah bahwa tauhid itu adalah persoalan iman. Maka tanpa iman, apapun amalan kita pasti akan tertolak. Demikianlah para sahabat Taubi, bahwa apa yang kami sampaikan ini hanyalah sekedar jadi bahan renungan, tidak bermaksud untuk mengajarkan kepada siapapun. Semata-mata kami pembicara hanya untuk mengajarkan diri kami sendiri. Mari sama-sama kita sudahi diskusi kita yang ringkas ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab.
Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.